Afikom Review yang kedua. Hari ini ditemanin aku, Salsa, dan juga temanku Ilma. Di sini kita mau review film apa, Il? Film yang sempat trending topik nih kemarin di Twitter. Satu hari itu sempat trending topik di tanggal 30 September. Karena rilisnya itu tanggal 30 September, yaitu adalah film Aum. Nah, film ini tadi udah barusan rilis dan juga masih ada juga di bioskop online. Harganya kayak 20.000 ya. Kita pas itu belinya masih pre-order. Iya, jadi cuma 5.000 aja. Enak banget. Sebelum kita masuk ke filmnya, kita mau memperkenalkan dulu sutradaranya itu siapa. Ya, jadi sutradara film ini tuh namanya Mas Bambang Ipung. Nah, kalau misalnya kita melihat jejak Mas Ipung di dunia perfilman itu emang nggak main-main sih, karena mempunyai jam terbang yang cukup tinggi gitu. Awalnya tuh dia mengembangkan diri di bidang artistik ya, jadi art director gitu. Salah satunya di film yang cukup terkenal dan kemarin barusan menang itu tuh film apa namanya? Kisah cinta yang asu. Aduh, asu ya benar. Sepertinya dia mulai mengembangkan di departemen penyutradaraan kayak gitu. Jika kita melihat film-filmnya itu ada di tahun 2013 tuh ada film Amarta, terus ada Love Paper di tahun yang sama juga di tahun 2013. Terus di 2017 tuh juga ada film Ayo Main. Ya, dia berperan sebagai sutradara di situ kayak gitu. Terus filmnya Mas Ipung ini lumayan unik gitu, kayak Amarta itu kan apa namanya, teatrikal gitu. Nah, yang film yang akan kita review ini juga unik banget gitu, kaget gitu sih. Nah, jadi film Aum tuh mengisahkan seorang satria yang diperankan oleh Jeffrey Nicole dan juga Adam yang diperankan oleh Aksara Dena, di mana mereka tuh adalah seorang kakak beradik. Jadi si Satria ini adalah seorang mahasiswa yang kritis, yang kontra banget sama pemerintah kayak gitu. Sementara kakaknya ini adalah seorang militer. Apa ya, awal nonton tuh kayak ngerasa sedikit tertipu gitu loh. Hah, jadi filmnya cuma segini gitu. Karena selanjutnya tuh adalah BTS dari si film pulang itu. Kan kayak pas nonton film Aum tuh kaget. Awal-awal udah kebentuk banget suasana. Ternyata belakang-belakang itu genrenya adalah mau komentari dan juga komedi ya, jadi komedi gitu. Masih tetap berlatar belakang di tahun 98 juga. Dan juga mereka tuh sekumpulan anak muda yang ingin menyuarakan pendapat dan juga kritik terhadap pemerintah, sama sebenarnya kayak yang di awal tadi. Cuman pengemasannya dari Mas Ipung ini tuh unik banget. Core dari film Aum ini sebenarnya adalah sebuah behind the scene proses produksi dari film pulang. Diceritakan tuh si Panca dan si Linda ini cocok gitu. Oh iya benar. Mereka tuh ternyata beda visi. Jadi visinya si sutradaranya tuh sangat kekeh gitu. Sedangkan si Lindanya tuh idealis lah ya. Idealis juga. Jadi sama-sama idealis, sama-sama nggak klop gitu dalam pembuatannya. Dan itu tuh menjadi sebuah itu menjadi sebuah kunci jawaban yang nanti bakal jadi ada twist lagi nih di belakang di akhir kayak gitu. Yang aku suka itu bahwa tadi kita udah berkali-kali bilang kalau jenis film yang dibawa sama Mas Ipung itu unik dan berbeda gitu. Daripada ada fiksi terus belakangnya ada komentari, itu kan jarang banget. Terus selain itu aku juga suka dari segi visualnya. Oh benar-benar. Visualnya mulai dari pengambilan gambarnya, terus dari editingnya juga, dari artistik. Pokoknya kayaknya semua departemen yang ada di film ini tuh benar-benar bekerja dengan keras dan juga menggambarkan situasi di tahun 1998 dengan total gitu ya. Emang iya sih, sepakat banget. Kalau mungkin teman-teman pernah nonton filmnya Dono Kasino Indro, G30 SPKI, nah itu tuh nuansanya tuh kayak gitu ya, kayak yang film-film yang pakai seperti kamera analog gitu ada noise-nya gitu. Terus ngambil gambarnya cuma di zoom yang tiba-tiba langsung juga ini sih ada fontnya tuh yang terkesan vintage gitu ya. Warna-warnanya juga dari coloring, mungkin dari coloring filmnya itu menggambarkan tahun-tahun 98. Sama artistiknya juga, kayak pas adegan di mobil dia si Adam yang ngasih sebotol minuman bersoda itu. Nah itu tuh kayak bener-bener yang mungkin nggak kita temuin di tahun sekarang ya. Udah jarang sih, mungkin ada tapi jarang kayak gitu. Terus kalau menurutmu apalagi selain visual, terus selain jenis filmnya?
apa ya, kalau menurutku tuh ini sih talentnya ya, kayak talentnya oke banget sih, maksudnya total gitu ya. Jeffrey Nicole, khususnya Jeffrey Nicole sama Aksara Dena gitu, dimana mereka tuh Adam dan Satria ini berperan ganda gitu, karena dia as talent dari film pulang dan talent juga dari film Aum gitu. Jadi bagaimana dia di tengah produksi itu bisa memerankan dua peran sekaligus, itu menurutku sangat keren banget. Selain itu, aku juga suka karakternya si Chico Jericho. Oh iya, benar-benar menggambarkan sutradara yang visinya itu keras dan juga apa ya, idealis banget. Aku juga nontonnya tuh kesel gitu loh. Iya. Sama ini sih aku juga suka sama walaupun ekstras ya nih, kayak Mas Kipli, terus ada Mas siapa sih, Eka Kecap. Mas Eka Kecap yang kebetulan talent Jogja, jadi kita tahu gitu. Itu juga dia cukup bisa membangun suasana itu gitu loh, dari orang film juga ya, jadinya mungkin dia bisa memerankan sebagaimana orang kru menjadi kru gitu, produksi gitu. Audio, terus habis itu kamera kayak gitu. Setiap talentnya tuh bisa membangun suasana produksi secara natural banget gitu loh, karena kebetulan nih kan kita juga pernah merasakan proses produksi gitu ya. Jadi tuh bener-bener relate banget gitu gak sih, kayak bener. Kayak apa sih yang paling kamu suka tuh adegan yang paling relate banget menurutmu? Pas Mas Kipli yang jadi audio itu kebun binatang, terus dia nungguin harimaunya ngaum sampai malam, sampai sama satpamnya, sama susahnya nyari topeng harimau yang sesuai gitu. Dan terus nanti pas kepilih ternyata kok kayak gini sih, malah imut gitu loh. Dan ternyata endingnya topengnya tuh adalah pilihan pertama itu. Kan emang kadang itu tuh emang menunjukkan realitas proses produksi secara natural banget. Sama aku suka yang ini sih, momen-momen dimana mereka tuh di tengah-tengah break itu tuh julitin antara produser sama sutradaranya kayak gitu, kayak yang bener-bener terjadi gitu, kita rasakan, alami gitu kan. Terus sama bagaimana si Linda itu takut produksinya tuh molor kayak gitu-gitu, emang mencerminkan bahwa iya, syuting tuh adalah uang, syuting tuh adalah bla 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 kayak gitu, emang mencerminkan banget. Itu kan tadi yang kamu suka, Il. Kalau yang nggak kamu suka apa ya? Ini sih, kita kembali lagi yang tadi aku suka ya, karena yang tadi suka tuh mungkin itu bisa menghibur kita sebagai pembuat film, entah itu atau mungkin orang-orang yang bergelut di dunia audiovisual gitu. Tapi bagi mereka yang emang nggak menyentuh audiovisual, industri film kayak gitu, mungkin agak kesusahan untuk masuk ke dalam film ini gitu. Jadi kayak itu mungkin jadi poin plus sekaligus poin minus di film ini gitu menurutku. Mungkin mereka yang nggak pernah yang nggak mengetahui seluk beluk dunia perfilman ini akan merasa sedikit bosan gitu, ini ngomongin ini apa sih ya. Kalau aku sih aku agak nggak serk sama endingnya. Oh iya, bener lagi. Enggak lagi, soalnya bukan nggak serk sih, tapi kayak yang kurang aja gitu. Itu juga kebetulan ada twist juga nih di endingnya, karena tiba-tiba tuh ternyata si Panca itu adalah seorang militer yang sengaja menyelindap ke sebagai sutradara di dalam film pulang gitu. Berhubungan juga sama tadi yang dia punya visi yang kuat dan terus beda sama kru-kru lainnya kayak gitu. Ada hubungannya karena dia tuh memang mau, dan dia tuh sengaja untuk membuat produksi film ini tuh susah. Dia mempersulit orang-orang ini untuk mengkritik pemerintah, gitulah intinya. Jadi emang udah ada hint-hint di depan ya kayak gitu. Tapi kenapa sih kamu nggak suka sama endingnya? Karena problema seorang sutradara atau scriptwriter itu tuh rata-rata tuh ketika kita tuh keasikan membuat alur nyampe klimaks gitu. Tapi ketika endingnya, ketika resolusi, jadi ketika udah puncaknya naik gini, terus ketika resolusi itu kita kadang suka bimbang gitu loh, galau nih cerita mau dibawa kemana ya gitu. Dan aku merasakan hal itu tuh di film ini gitu, kayak ngerasa ini tuh kayak semacam cocokologi. Soalnya kayak tiba-tiba nggak sih si Panca ini datang terus nangkep kru-krunya ini, nangkep Linda, nangkep dan teman-teman yang lainnya kayak gitu. Itu aku juga kaget sih, walaupun memang aku kayak terbangun sih suasana mencekamnya. Oh sama ini mungkin yang ngebuat kita kaget kenapa film ini tadi tuh dari bagian awal menuju bagian 1 ke menuju bagian 2 itu sangat berbeda itu, karena emang dari
si filmmakernya ini nggak jelasin bahwa ini tuh filmnya adalah dokumenter. Jadinya penonton tuh seakan-akan dibuat tertipu gitu ya. Tapi berharapnya nonton film fiksi, ternyata adalah dokumenter BTS dari film pulang yang di depan gitu. Mungkin karena emang mau surprise dari Mas Ipung. Apa yang bisa kamu ambil dari film Aum? Mas Ipung ini tuh mengingatkan aku untuk mendefinisikan lagi apa sih reformasi itu apa, demokrasi itu apa gitu. Karena menurutku kita bisa memetik pelajaran ini dari dua konsep waktu ya. Konsep waktu yang pertama dari masa lampau, sebagaimana kita tahu di tahun 98 itu pemerintah cukup otoriter, di mana segala aktivitas manusia itu tuh kayak dibungkam gitu ya. Dari Mas Ipung ini aku jadi ke-recall lagi gitu, kalau misalnya di tahun ini tuh juga ternyata demokrasi tuh nggak selamanya sempurna gitu loh, karena masih ada juga yang dikekang. Terus apa yang bisa aku dapat tuh ada sisi lain, yaitu ada pekerja seni di sini. Jadi kan kita di sini jadi tahu gitu loh proses mereka saat produksi, kesusahannya mereka saat produksi di masa reformasi itu kayak gimana. Ternyata tuh ribet banget kan, kayak alat aja juga harus minimalis, tempatnya juga izinnya susah, terus harus benar-benar diem-diem ngerekamnya kayak gitu. Itu juga kayak membuka aku sebagai yang pernah membuat film. Kayak sekarang tuh gampang banget gitu mau membuat film terus mengkritik pemerintah tuh lebih mudah daripada zaman dulu kayak gitu sih. Sama mungkin satu lagi sih, mungkin dari filmnya, kalau misalnya kita bahas lebih personal ya secara individu tuh, Mas Ipung nih berhasil untuk selain merecall aku untuk akan demokrasi gitu ya, tapi juga membuat kita sadar bahwa demokrasi itu sebenarnya bisa dilakukan dari hal-hal kecil gitu. Sesimpel kayak kita di film ini ya, di Aficom itu kan kita memproduksi suatu film, kita nggak bisa egois, kita harus menghargai pendapat orang lain, saling mengerti, saling memahami kayak gitu, sehingga yang namanya reformasi demokrasi itu menurutku bisa dilakukan dengan hal-hal kecil kayak gitu sih. Sekarang kita kasih Aficom score dari film Aum. Kamu berapa ya? Kamu dulu di? Aku 8,5. Karena buat aku ini kayak film Indonesia ya, baru fresh banget yang aku lihat jenisnya kayak gini. Terus aku juga suka film-film yang mengambil topik sejarah kayak gitu. Kalau aku tipis sih. Berapa tuh? 8. Kenapa tuh ya? Kenapa 5-nya kenapa kok dari aku? Kalau menurutku ya emang dia fresh gitu-gitu sih. Terus menghadirkan dokumenter yang emang baru gitu ya. Cuman menurutku aku masih ganjel di endingnya itu sih, Sal. Mungkin jangan terlalu terburu-buru lah. Soalnya filmnya pas ending langsung cut. Iya, langsung bener-bener habis itu. Langsung habis gitu. Jadi kayak yang cocokologi aja nih masukin bro gitu kan. Bener-bener setuju sama itu. Oke, itu adalah review dari film Aum dari aku dan juga Ilma. Nah, untuk teman-teman yang mungkin penasaran juga review-review lainnya, mungkin pengen baca juga, salah satunya ada di website Aficom, yaitu www.aficomfilm.com. Itu kalian ada, selain ada film Aum, ada review film Aum, ada juga review-review film lainnya, dan juga ada materi-materi visual gitu. Yoi, bener banget. Yaudah, mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di Aficom review yang lainnya. Dadah.